Keramaian pasar malam selalu menjadi pelipur lara bagi Ratri. Kilauan lampu warna-warni dan tawariang anak-anak seolah menghapus sejenak kelelahan hidup yang ia rasakan. Sejak suaminya meninggal dunia, Ratri harus berjuang seorang diri membesarkan kedua anaknya. Ia mengelola wahana kincir ria kecil di sudut pasar malam, tempat orang-orang datang untuk menikmati malam yang penuh kebahagiaan. Namun di balik senyuman yang selalu ia pasang, hatinya sering dipenuhi kerisauan. Setiap malam ia menghitung uang dengan cermat, memastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anaknya masih kecil, dan ia ingin mereka tumbuh tanpa merasa kehilangan kasih sayang. Pasar malam ini bukan hanya tempatnya mencari nafkah, tapi juga tempatnya mempertahankan mimpi dan harapan. Malam itu, Ratri duduk di kursi kecil di dekat kincir ria sambil memperhatikan keramaian. Ia merasa puas melihat anak-anak kecil melompat-lompat kegirangan di sekitar wahananya. Namun, jauh di sudut pikirannya, ada sesuatu yang mengusik. Ia tak tahu dari mana datangnya firasat itu, tapi malam ini terasa berbeda. Keramaian pasar malam mulai mereda ketika tiga pria bertubuh kekar mendekati Ratri. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan jaket kulit lusuh, tersenyum sinis. "Bu Ratri, ya?" tanyanya dengan nada penuh ejekan. Ratri menatap mereka dengan waspada, tangan gemetar menggenggam uang hasil malam itu. Pria yang tampak seperti pemimpin mereka, memperkenalkan dirinya sebagai Rangga. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga keamanan di pasar malam ini dan meminta Ratri membayar 5 juta rupiah setiap minggu sebagai uang keamanan. "Pasar ini bisa jadi tempat yang berbahaya kalau tidak ada yang mengawasi, Bu," katanya dengan nada mengancam. Ratri terdiam sejenak, berusaha mengendalikan amarah dan ketakutannya. Ia tahu orang-orang seperti mereka tidak akan mundur begitu saja. Namun, uang yang mereka minta terlalu besar. Itu berarti anak-anaknya akan kelaparan. Dengan suara bergetar, ia berkata, saya tidak punya uang sebanyak itu." Ratri tidak menyangka penolakannya akan membawa dampak yang begitu besar. Setelah percakapannya dengan Rangga, malam itu ia merasa firasat buruk semakin kuat. Ia mengunci kiosnya lebih awal dan memastikan kincir ria dalam keadaan aman sebelum pulang. Namun, rasa cemas terus menghantuinya sepanjang malam. Di rumah, ia mencoba menjelaskan situasinya kepada anak-anak, tetapi mereka masih terlalu kecil untuk memahami. Ratri merasa sendirian dalam menghadapi ancaman ini. Tidak ada yang bisa ia minta bantuan, karena preman seperti Rangga biasanya memiliki jaringan yang luas dan menanamkan rasa takut pada warga sekitar. Ketika pagi tiba, Ratri memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya adalah dengan melawan. Meski ia hanyalah seorang janda tanpa kekuatan fisik, ia menyusun rencana sederhana, tidak menunjukkan ketakutan. Tapi, malam berikutnya membawa kejadian yang lebih tragis. Pasar malam kembali ramai seperti biasa, tetapi Ratri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap suara tawa terdengar jauh di telinganya. Ia duduk di bangku kecil, mengawasi kincir ria sambil berdoa agar semua berjalan lancar. Tengah malam, ketika pasar mulai sepi, Ratri dikejutkan oleh teriakan dari salah satu penjaga pasar. Ia berlari menuju sumber suara dan menemukan kincir ria miliknya terbakar hebat. Api melahap wahana itu dengan cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan di tengah kegelapan malam. Warga sekitar hanya bisa menatap tanpa daya. Ratri jatuh berlutut di tanah, air matanya mengalir deras. Ini bukan sekadar kehilangan alat penghidupan, tetapi juga harapan yang selama ini ia perjuangkan. Ia tahu bahwa ini adalah pesan dari Rangga dan kelompoknya. Pesan yang dengan jelas mengatakan bahwa ia harus tunduk atau kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Ratri mendatangi kantor polisi dengan harapan mendapat keadilan. Ia menceritakan apa yang terjadi, menyebutkan nama Rangga dan dua anak buahnya. Namun, petugas polisi hanya menatapnya dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata, "Ibu, ini pasar malam. Hal seperti ini sering terjadi. Kami akan lihat apa yang bisa dilakukan." Ratri tahu itu hanyalah basa-basi. Tidak ada satupun yang akan bergerak untuk membantunya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah seluruh dunia bersekongkol melawan dirinya. Kehilangan kincir ria berarti anak-anaknya mungkin akan kelaparan, dan ancaman Rangga semakin menghantuinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, api kecil kemarahan mulai menyala dalam diri Ratri. Ia menyadari bahwa tidak ada yang akan menolongnya. Jika ingin melindungi anak-anaknya, ia harus bertindak sendiri. Dengan tangan terkepal, Ratri bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan menjadi korban selamanya. Sesuatu dalam dirinya telah berubah,
Keputusasaan itu kini menjadi keberanian. Saat membersihkan rumah kecilnya yang penuh debu, Ratri menemukan sebuah peti tua yang sudah lama tak disentuh. Di dalamnya, tersimpan kain hitam lusuh dengan simbol naga merah yang pernah menjadi kebanggaannya. Melihat kain itu, ingatannya melayang ke masa lalu. Ia adalah seorang pesilat tangguh yang pernah dihormati di desanya. Namun, perjalanan hidup yang keras membuatnya meninggalkan dunia itu. Kain hitam itu bukan hanya simbol perguruan, tetapi juga pengingat akan jati diri yang pernah ia miliki. Ratri menggenggam kain tersebut erat, merasakan kehangatan dari kenangan masa lalu. Di saat itu, ia sadar bahwa dirinya belum sepenuhnya kehilangan kekuatan. Jika ingin melindungi anak-anaknya, ia harus menghidupkan kembali kemampuan yang dulu ia miliki. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk kembali menapaki jalan yang pernah ia tinggalkan. Di mata anak-anaknya, ia adalah seorang ibu yang lembut dan penuh kasih. Namun, di dalam hatinya, Ratri mulai membangkitkan sosok pesilat yang tak mengenal rasa takut. Gudang tua di pinggir desa itu telah lama ditinggalkan, tetapi baginya tempat itu penuh dengan kenangan. Disinilah dulu ia belajar teknik-teknik silat yang membuatnya dikenal sebagai salah satu murid terbaik perguruannya. Saat melangkah masuk, debu dan keheningan menyambutnya, namun ia merasa seperti pulang ke rumah. Ratri mulai berlatih gerakan-gerakan dasar, tubuhnya kaku karena sudah lama tak digunakan. Tapi semangatnya tak surut. Ia mengulangi setiap jurus dengan tekad yang semakin kuat, meskipun otot-ototnya terasa nyeri. Perlahan tapi pasti, tubuhnya mulai mengingat pola gerakan yang pernah ia kuasai. Dalam setiap pukulan dan tendangan, Ratri menemukan kembali rasa percaya diri yang lama hilang. Ia tahu latihan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi anak-anaknya. Gudang tua itu kini menjadi saksi kelahiran kembali seorang pesilat yang telah lama terlupakan. Di tengah latihan, bayangan masa lalu kembali menghantui Ratri. Ia mengingat Bagas, mantan kakak seperguruannya yang dulu ia percayai. Bagas adalah sosok yang karismatik, tetapi ambisinya membawa kehancuran bagi perguruan mereka. Ia bersekongkol dengan orang luar demi kekuasaan, menyebabkan perguruan mereka diserang dan dibubarkan. Ratri ingat betapa pedihnya malam itu, ketika ia harus melarikan diri dengan sisa-sisa murid lainnya, perguruan yang menjadi tempatnya belajar dan tumbuh hancur dalam sekejap mata. Pengkhianatan Bagas meninggalkan luka mendalam, membuatnya kehilangan kepercayaan pada orang lain. Namun, kenangan itu justru membakar semangatnya. Ia berjanji tak akan membiarkan dirinya menjadi korban lagi. Seperti saat itu, ia akan menggunakan semua pelajaran dari masa lalu untuk melawan musuh-musuhnya sekarang tanpa ampun. Selain berlatih silat, Ratri memutuskan untuk menguasai senjata yang pernah ia pelajari, pisau. Ia membuat target sederhana dari karung berisi pasir di gudang tua dan mulai melatih presisi serta kekuatan lemparannya. Pisau-pisau itu ia beli dengan sisa tabungannya, satu-satunya barang yang ia anggap cukup berharga untuk berinvestasi. Setiap lemparan awalnya meleset, membuat Ratri merasa frustrasi. Namun, ia tidak menyerah. Hari demi hari, ia mengulang latihan itu hingga pisau-pisaunya mulai menancap tepat pada sasaran. Ia tak hanya melatih teknik, tetapi juga mengeraskan tekadnya. Dalam pikirannya, ia membayangkan wajah Rangga dan anak buahnya di balik setiap target. Setelah berminggu-minggu latihan, Ratri merasa siap. Ia menyimpan pisau-pisaunya dengan hati-hati di dalam sebuah tas kecil. Dengan tekad yang membaja, ia berkata pada dirinya sendiri, waktunya untuk menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya aku. Malam itu, Ratri menunggu di gang belakang pasar, tempat yang ia tahu sering dilalui Rangga dan anak buahnya. Dengan tenang, ia mengenakan kain hitam simbol perguruan yang dulu ia banggakan. Dalam gelap, matanya memancarkan kilatan yang penuh determinasi. Rangga muncul bersama dua anak buahnya, tertawa keras sambil membahas hasil uang haram yang mereka peroleh malam itu. Saat mereka melewati gang, Ratri melangkah keluar dari bayangan. "Kita harus bicara," katanya dengan suara dingin. Rangga berhenti dan menatapnya dengan alis terangkat, lalu tertawa mengejek. Namun, sebelum Rangga sempat berbicara lebih jauh, pisau kecil melesat dan menancap di dinding, hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Ratri melangkah maju, menyeringai dingin. "Ini peringatan pertama dan terakhir. Sentuh aku atau keluargaku lagi, kau akan merasakan hal yang jauh lebih buruk." Untuk pertama kalinya, Rangga melihat sesuatu di mata Ratri yang membuatnya takut. Keberanian Ratri menyebar cepat seperti angin malam. Para pedagang pasar yang biasanya dia mulai berbisik-bisik tentang wanita yang berdiri sendiri melawan Rangga dan anak buahnya. Kabar itu sampai ke telinga para preman lain, membuat mereka mulai gelisah. "Janda itu tidak main-main," diujar salah satu preman kepada temannya di sebuah warung kopi. Namun,
Rangga tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dipermalukan di depan anak buahnya. Harga dirinya terluka, dan ia bersumpah akan membuat Ratri membayar mahal atas penghinaan itu. Para preman yang mendengar cerita tentang Ratri mulai bersikap lebih hati-hati, meski beberapa dari mereka meragukan kebenaran kabar tersebut. Di sisi lain, Ratri tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya kepada siapapun. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa ini hanya permulaan. Musuh-musuhnya tidak akan mundur begitu saja, dan ia harus tetap waspada. Bagas, yang kini dikenal sebagai Guntur, mendengar kabar tentang serangan Ratri. Nama wanita itu membangkitkan kenangan lama yang selama ini ia coba lupakan. Ia tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah kini berani melawan. Dia hanya membuat masalah untuk dirinya sendiri, kata Guntur sambil mengepalkan tangan. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang tindakan Ratri. Ia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyelidiki wanita itu, memastikan apakah kabar yang ia dengar benar. Sementara itu, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Di lubuk hatinya, Guntur merasa marah karena seseorang dari masa lalunya berani mengusik kedamaian yang telah ia bangun. Ia tidak akan membiarkan Ratri menghancurkan apa yang ia miliki sekarang. Bagi Guntur, ini bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga soal harga diri. Ratri mengetahui bahwa sekelompok preman sering berkumpul di sebuah warung kopi di ujung pasar malam. Ia memutuskan untuk menyerang mereka lebih dulu sebelum mereka sempat bergerak melawannya. Malam itu, dengan langkah tenang, ia mendekati warung kopi tersebut sambil membawa pisau-pisaunya. Mengintai dari kegelapan, Ratri menyusun strategi. Ia menendang salah satu lampu minyak yang menerangi warung, menciptakan kehebohan. Ketika para preman kebingungan, Ratri masuk ke dalam kegelapan dan menyerang mereka satu persatu. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia melumpuhkan 3 orang sebelum sisanya menyadari apa yang terjadi. Warung kopi itu berantakan, meja-meja terbalik, dan suara jeritan terdengar di malam yang hening. Para preman yang tersisa melarikan diri, meninggalkan rekan-rekan mereka yang tak berdaya. Ratri berdiri di tengah kekacauan itu, napasnya terengah-engah, tetapi matanya tetap penuh dengan tekad. Ia tahu ini hanyalah awal dari pertempurannya. Setelah insiden di warung kopi, Ratri memutuskan untuk mengakhiri permainan ini dengan cepat. Ia mengirim pesan melalui seorang pedagang pasar yang ia tahu dekat dengan anak buah Guntur. Pesannya sederhana, aku menunggumu di pasar malam, di tempat semuanya dimulai. Tantangan itu langsung sampai ke telinga Guntur. Ia membaca pesan tersebut dengan wajah yang penuh amarah. Baginya, ini adalah penghinaan langsung yang tidak bisa ia abaikan. Anak buahnya mencoba memperingatkan bahwa Ratri bukan lawan yang mudah, tetapi Guntur hanya tertawa sinis. Dia akan menyesal pernah memanggil namaku, katanya. Sementara itu, Ratri mempersiapkan dirinya dengan matang. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dari perjuangannya. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia mengenakan kain hitam simbol perguruan untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut menghadapi apapun. Pasar malam dipenuhi dengan orang-orang yang tidak menyadari apa yang akan terjadi. Di tengah keramaian, Ratri berdiri tegak, menunggu kedatangan Guntur. Ia telah memilih tempat ini bukan tanpa alasan. Di tempat yang penuh saksi, Guntur tidak bisa menggunakan kekerasan semaunya. Guntur akhirnya muncul bersama sekelompok anak buahnya. Ia melangkah maju dengan senyum penuh ejekan, tetapi matanya menunjukkan kebencian yang mendalam. Kau selalu suka mencari masalah, Ratri, katanya dengan nada mengejek. Ratri tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Pertarungan mereka dimulai dengan cepat. Ratri bergerak lincah, menghindari serangan Guntur dan membalas dengan pukulan yang tepat sasaran. Namun, pertempuran itu tidak berlangsung lama sebelum anak buah Guntur mulai mengintervensi, mencoba mengeroyoknya. Keramaian di pasar mulai panik, dan Ratri harus berpikir cepat untuk melawan mereka tanpa melibatkan orang-orang tak bersalah. Setelah pertarungan sengit di pasar malam, Ratri berjalan perlahan menuju rumahnya, tubuhnya terasa lelah dan penuh luka. Kegelapan malam yang sunyi menemani langkahnya, seolah menjadi cerminan dari kekosongan yang ia rasakan di dalam hati. Ia menang, tetapi itu bukan kemenangan yang membuatnya merasa puas. Ia duduk di sudut rumah, merenung dalam diam. Perjuangan ini telah menguras banyak tenaga, baik fisik maupun mental. Ratri menyadari bahwa ia tidak hanya melawan para preman dan Guntur, tetapi juga rasa takut dan trauma yang selama ini membelenggu dirinya. Setiap langkah yang ia ambil membawa konsekuensi yang semakin berat, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anak-anaknya. Namun, malam itu ia membuat keputusan besar, ia tidak akan mundur.
Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, ia akan melindungi keluarganya. Dalam keheningan malam yang membisu, Ratri menemukan kembali keberanian dan keyakinannya untuk melanjutkan perjuangan ini hingga akhir. Di tengah perenungannya, Ratri membuka lemari tua di sudut rumah. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang penuh dengan kenangan masa lalu. Ia membuka kotak itu perlahan dan menemukan golok tua milik suaminya, Arjuna. Golok itu adalah senjata yang dulu sering digunakan Arjuna saat melindungi desa mereka dari ancaman para penjahat. Menyentuh gagang golok itu, Ratri merasa seperti bertemu kembali dengan Arjuna. Kenangan tentang suaminya mengalir deras di pikirannya. Senyuman hangatnya, keberanian yang ia tunjukkan, dan janji yang pernah ia buat untuk selalu melindungi keluarganya. Air mata mengalir di pipi Ratri, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur atas kekuatan yang kini ia temukan kembali. Dengan golok di tangannya, Ratri merasa seolah-olah suaminya ada di sampingnya, memberikan kekuatan dan semangat untuk terus maju. Ia bersumpah bahwa senjata ini tidak akan digunakan sembarangan, tetapi hanya untuk melawan mereka yang benar-benar mengancam hidupnya dan anak-anaknya. Sementara itu, Guntur, atau Bagas, seperti yang dikenal oleh Ratri, tidak tinggal diam setelah kekalahannya di pasar malam. Ia merasa bahwa harga dirinya tercoreng, dan ia tidak akan membiarkan Ratri terus mempermalukannya. Ia mulai mengumpulkan pasukan lebih besar, merekrut preman-preman dari luar kota untuk membantunya melawan Ratri. Bagas tidak hanya berencana untuk menghadapi Ratri di tempat umum, tetapi juga untuk menyerangnya langsung di rumahnya. Ia ingin menghancurkan kehidupan wanita itu sepenuhnya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menantangnya tanpa konsekuensi. Anak buahnya dikirim untuk memata-matai Ratri, memastikan bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Kabar tentang rencana ini akhirnya sampai ke telinga Ratri melalui seorang pedagang pasar yang masih setia kepadanya. Pedagang itu memperingatkan bahwa rumahnya akan menjadi sasaran berikutnya. Mendengar kabar ini, Ratri tidak panik. Sebaliknya, ia mulai menyusun strategi untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ratri tahu bahwa melawan Bagas dan anak buahnya secara langsung adalah bunuh diri. Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang lingkungan sekitar untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Ia memasang jebakan di sekitar rumah dan mempelajari jalur-jalur yang sering digunakan oleh para preman. Malam itu, ketika Bagas dan anak buahnya datang mendekati rumah Ratri, mereka tidak tahu bahwa wanita itu telah bersiap. Dengan ketenangan yang mengerikan, Ratri memanfaatkan bayangan malam untuk menyerang. Satu demi satu anak buah Bagas tumbang tanpa sempat mengetahui apa yang menimpa mereka. Dengan menggunakan pisau, jebakan tali, dan bahkan reruntuhan kayu dari gudang tua, Ratri berhasil memecah kekuatan musuh. Ia tidak memberi mereka kesempatan untuk berkumpul kembali, menghantam mereka dengan taktik gerilya yang membuat mereka ketakutan. Bagas, yang menyaksikan kekacauan ini, mulai merasakan ketidakpastian untuk pertama kalinya. Setelah malam panjang yang penuh dengan pertempuran, Ratri berdiri di tengah halaman rumahnya, dikelilingi oleh sisa-sisa pertarungan. Pisau masih berada di tangannya, berkilau di bawah sinar bulan. Tubuhnya penuh luka, tetapi matanya menyala dengan api keberanian dan kemarahan. Bagas berhasil melarikan diri bersama sisa anak buahnya, tetapi Ratri tahu ini belum selesai. Ia telah mengirim pesan yang jelas kepada mereka, ia tidak akan pernah menyerah. Namun, di dalam hatinya, Ratri merasa perjuangan ini belum berakhir. Bagas akan kembali, dan kali ini, ia akan datang dengan lebih banyak kekuatan. Ratri mengencangkan genggaman pada pisau di tangannya. Ia tahu bahwa dendam ini tidak hanya miliknya, tetapi juga milik suaminya, anak-anaknya, dan orang-orang yang telah menjadi korban Bagas. Dengan tekad yang semakin membara, ia bersiap untuk menghadapi babak berikutnya dari pertempuran ini, apapun yang akan terjadi. Bagas mulai menyadari bahwa melawan Ratri dengan kekerasan langsung bukanlah pilihan terbaik. Ia kemudian mengubah strateginya, memanfaatkan intimidasi untuk melemahkan mental musuhnya. Setiap malam, anak buahnya meninggalkan pesan-pesan ancaman di dekat rumah Ratri, seperti coretan di dinding atau benda tajam yang ditinggalkan di depan pintu. Selain itu, ia menyebarkan desas-desus di pasar bahwa Ratri hanyalah wanita gila yang mencari perhatian, mencoba menciptakan perpecahan di antara para pedagang. Bagas berharap tekanan ini cukup untuk membuat Ratri kehilangan fokus dan menyerah. Namun, meski merasa tertekan, Ratri tidak menunjukkan kelemahan. Di dalam hatinya, Ratri merasa terguncang. Namun, ia segera menyadari bahwa perang ini tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental. Ia menenangkan pikirannya dengan meditasi dan terus melatih dirinya di malam hari. Ia bersumpah bahwa tidak ada intimidasi yang bisa menghentikannya untuk melindungi keluarga dan orang-orang yang ia sayangi. Di tengah tekanan yang semakin besar,
Beberapa pedagang pasar mulai melihat keberanian Ratri sebagai inspirasi. Mereka sadar bahwa wanita itu berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang selama ini diam dalam ketakutan. Diam-diam, beberapa pedagang mulai mendukung Ratri. Mereka memberikan informasi tentang gerakan preman di pasar dan tempat-tempat mereka berkumpul. Beberapa bahkan menyelundupkan makanan dan obat-obatan ke rumah Ratri, membantu wanita itu pulih dari luka-lukanya. Meski dukungan ini kecil, itu menjadi sumber kekuatan baru bagi Ratri. Dengan informasi yang mereka berikan, Ratri mulai memahami pola gerakan Bagas dan anak buahnya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan hanya pada keterampilan bertarung, tetapi juga pada hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ratri mulai melihat bahwa ia tidak benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Bagas akhirnya menemukan gudang tua tempat Ratri berlatih. Dengan beberapa anak buahnya, ia menyerbu tempat itu pada malam hari, berharap bisa mengakhiri perlawanan Ratri sekali dan untuk selamanya. Namun, Ratri sudah menduga bahwa gudang itu akan menjadi target. Ketika mereka masuk, Ratri sudah menunggu di dalam kegelapan. Dengan jebakan yang ia pasang sebelumnya, ia berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Bagas. Namun, Bagas tidak mudah ditaklukkan. Pertempuran sengit pun terjadi, di mana keduanya menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Gudang tua itu akhirnya menjadi medan pertempuran yang menghancurkan. Kayu-kayu penyangga runtuh, dan tempat yang penuh kenangan itu berubah menjadi puing-puing. Meski terluka, Ratri berhasil melarikan diri sebelum gudang itu runtuh sepenuhnya. Bagas yang marah bersumpah bahwa ini akan menjadi akhir dari Ratri. Setelah kehancuran gudang tua, Ratri merasa kehilangan, tetapi ia tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia mengambil kain hitam simbol perguruannya, mengikatnya di pinggang, dan menjadikannya simbol perlawanan. Kain itu mengingatkannya akan masa lalu, keberanian, dan tekad yang tidak pernah pudar. Para pedagang pasar yang melihat kain hitam itu mulai memahami maknanya. Bagi mereka, Ratri bukan hanya seorang janda yang berjuang melawan preman, tetapi juga simbol keberanian dan harapan. Perlahan, semakin banyak yang bergabung dalam perjuangan ini, memberikan dukungan moral maupun informasi penting. Dengan kain hitamnya, Ratri merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia berdiri tegak di tengah badai ancaman, menunjukkan kepada musuh-musuhnya bahwa ia tidak akan mundur. Baginya, perjuangan ini bukan hanya tentang membela diri, tetapi juga tentang membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan, meski oleh seorang wanita yang dianggap lemah. Pasar malam kembali menjadi panggung utama bagi pertempuran Ratri dan Bagas. Dengan dukungan para pedagang, Ratri memutuskan untuk menghadapi Bagas secara langsung di tengah keramaian. Ia ingin menunjukkan bahwa perjuangannya tidak akan berakhir dengan diam-diam, tetapi di tempat yang menjadi simbol keberanian dan ketakutan sekaligus. Bagas muncul dengan wajah penuh amarah, ditemani beberapa anak buah yang tersisa. "Kau benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah, Ratri," katanya dengan nada mengejek. Namun, kali ini Ratri tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat golok milik suaminya, menantang Bagas untuk menyelesaikan semuanya di sana. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan para pedagang menjadi saksi bisu. Setiap gerakan Ratri adalah simbol dari perjuangan dan tekad yang tak tergoyahkan, sementara Bagas bertarung dengan penuh kemarahan. Pada akhirnya, di tengah kerumunan yang hening, Ratri berhasil mengalahkan Bagas, mengakhiri teror yang selama ini menguasai pasar malam. Kain hitamnya berkibar di bawah cahaya lampu pasar, menjadi simbol kemenangan yang tak terlupakan. Rangga, anak buah kepercayaan Bagas, telah lama merasa diabaikan oleh pemimpinnya. Setelah serangkaian kekalahan, Bagas semakin keras kepala, mengabaikan masukan Rangga dan menyalahkannya atas banyak kegagalan. Perasaan marah dan kecewa semakin memuncak, terutama setelah melihat bagaimana Ratri melawan dengan keberanian yang tidak dimiliki Bagas. Rangga mulai mendekati Ratri secara diam-diam. Ia menawarkan informasi tentang lokasi persembunyian Bagas dan strategi berikutnya. Awalnya, Ratri ragu menerima bantuan dari orang yang selama ini menjadi musuhnya. Namun, Rangga meyakinkannya bahwa ia sudah muak dengan cara Bagas memimpin dan hanya ingin melihat keadaan kembali normal. Dengan informasi dari Rangga, Ratri menyusun rencana akhir untuk menjatuhkan Bagas. Rangga juga memberikan detail tentang kelemahan anak buah yang tersisa. Meskipun ia tidak sepenuhnya mempercayai Rangga, Ratri tahu bahwa ini adalah peluang besar untuk mengakhiri semuanya. Pertempuran terakhir terjadi di sebuah gudang besar di pinggir kota, tempat Bagas bersembunyi bersama sisa pasukannya. Dengan informasi dari Rangga, Ratri dan beberapa pendukungnya melancarkan serangan terencana. Kali ini, Ratri tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah mendukungnya selama ini.
Bagas yang marah dan terpojok tidak mampu mengatur pertahanan yang baik. Anak buahnya mulai goyah, terutama setelah Rangga berbalik melawan dan membantu Ratri. Pertarungan antara Ratri dan Bagas menjadi puncak dari segalanya. Dengan kekuatan penuh, Ratri menggunakan golok Arjuna untuk melumpuhkan Bagas secara telak. Kekalahan Bagas menandai akhir dari dominasi preman di pasar malam. Sisa anak buahnya melarikan diri, meninggalkan pemimpin mereka yang kini tidak lagi memiliki kekuasaan. Ratri berdiri di tengah reruntuhan gudang, dengan kain hitamnya berkibar, menjadi simbol dari kemenangan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dengan runtuhnya kekuasaan Bagas, pasar malam mulai kembali ke kehidupan normal. Para pedagang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini dapat bernapas lega. Mereka mulai membuka lapak mereka tanpa rasa khawatir akan ancaman dari para preman. Ratri, meski masih merasakan luka dari perjuangannya, merasa puas melihat senyum di wajah para pedagang. Pasar malam kembali dipenuhi oleh cahaya lampu dan suara tawa anak-anak, mengembalikan atmosfer hangat yang sudah lama hilang. Namun, Ratri tahu bahwa kedamaian ini harus terus dijaga. Ia menyarankan para pedagang untuk bersatu dan membuat komunitas yang kuat, sehingga tidak ada lagi kekuatan jahat yang bisa mengancam mereka di masa depan. Keberanian Ratri telah menjadi inspirasi bagi semua orang di pasar malam itu. Pada suatu malam, para pedagang mengadakan pertemuan untuk memberikan penghormatan kepada Ratri. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Ratri berdiri di tengah kerumunan, menceritakan perjuangannya melawan Bagas dan anak buahnya. Ia tidak menyembunyikan ketakutannya, tetapi juga menegaskan bahwa keberanian datang dari tekad untuk melindungi apa yang berharga. Ini bukan hanya perjuangan saya, kata Ratri. Kemenangan ini milik kita semua. Kita tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan menang selama kita bersatu. Kata-kata Ratri disambut dengan tepuk tangan meriah, membangkitkan semangat para pedagang untuk saling melindungi di masa depan. Malam itu, Ratri tidak hanya menjadi pahlawan, tetapi juga simbol harapan. Para pedagang berjanji untuk terus menjaga pasar malam mereka agar tetap menjadi tempat yang aman dan damai. Keberanian Ratri menjadi warisan yang akan mereka kenang selamanya. Dengan pasar malam yang kembali damai, Ratri memulai langkah baru dalam hidupnya. Ia menggunakan uang hasil donasi dari para pedagang untuk membangun kembali kincir Ria yang dulu menjadi sumber penghidupannya. Kincir itu tidak hanya menjadi atraksi di pasar malam, tetapi juga simbol keberanian dan kebangkitan. Hari peresmian Kincir Ria dipenuhi dengan keramaian. Anak-anak bermain dengan gembira, sementara para pedagang sibuk melayani pengunjung. Ratri berdiri di dekat kincir itu, mengenang semua perjuangan yang telah ia lalui. Ia tahu bahwa hidup masih akan menghadirkan tantangan, tetapi ia siap menghadapinya. Kini, Ratri tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita lemah. Ia adalah seorang pejuang, seorang ibu, dan seorang pelindung bagi komunitasnya. Dengan senyum di wajahnya, ia menyambut cahaya baru yang menerangi masa depannya dan pasar malam yang kini penuh harapan.